Jadi 20 orang yang bakalan itu, yang di itu orang Gowars itu. Iya, 20 kepemimpinan Ratu Adi lah. Oh, 20 Dengan kriteria. masanya itu 20 masa 20 waktu 20 kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan ini sampai Jokowi ini kepemimpinan keberapa? Dalam kejadian negara NKRI kan baru ke-7 kan ya? Iya, baru ke-7. Ya kalau itu, tapi kalau dari zaman Majapahit apakah dihitung apa enggak lah, itu saya nggak ngerti. Oh, dihitungnya dari zaman Majapahit. Majapahit, Mataram, kerajaan. Ya. Itu apakah dihitung apa enggak kan gitu. Iya. Kalau nggak dihitung berarti kan baru ke-7. Baru ke-7. Kayaknya mungkin dari kalau misalkan hitungan startnya dari NKRI mah Startnya sih semua seolah-olah kayak NKRI startnya. Tapi NKRI ya? Iya, kalau membaca itu 13 ya. Nah itulah yang terakhir itu namanya kan sandinya yang terakhir itu yang disebut Ratu Adil itu sandinya kan dalam itu namanya itu Satrio Piningit Sinisian Wahyu Sejati. Ya, itu yang mengadili semua perjalanan dia, bukan ini, tapi dia seolah-olah turun mengambil haknya atau itu artinya pengadilan dunia Allah. Iya. Itu di yang ke-20. 20 ya. Namanya itu. Nah kalau yang ke-8 ini namanya yang ke-8 ini. Yang ke-8 ini ada sebutannya juga. ada. Yang ke-8 ini namanya Yudo Murti. Namanya Yudo Murti. Siapa ada tambahannya lah di sini, nanti dia merubah dari segala sesuatu. Pokoknya dia berpola pikir sekarang itu mengambil kekuasaan. Bisa itu. Tanpa kekuasaan dalam dia tidak bisa merubah apapun dalam prinsip dia kan gitu. Dan nanti banyak huru-hara, terpecahnya Jawa, terpecahnya segala hal itu. Terpecahnya hal-hal yang diomongin tiap hari, yang bocah akan terbelah jadi dua dan seterusnya, itu pahamnya atau termasuk buminya saya nggak ngerti lah. Di situ nanti banyak hal-hal yang kontroversi. Karena dia membingungkan masyarakat itu nggak ngerti maunya dia itu apa kan gitu. Tapi dia karena dia powernya di kekuasaannya itu, artinya menjalankan sesuatu gara-gara seolah-olah megang kekuasaan gitu. Oh gitu. Ke-8 besok ini. 8 ini. Kalau ini tetap itunya tetap berlanjut, tapi kalau oleh Allah diturunkan, karena ini tanda semua sudah zaman udah ini turunkan yang memadi hal itu, saya nggak ngerti kan gitu. Tapi ya, tapi kalau itu kayaknya ya. Nah, sekarang yang ambisi kekuasaan tuh sekarang tuh siapa kan udah kelihatan. Oh iya, tahu. Itu nanti kayak begitu. Tapi dia nanti bakal membawa perubahan nggak ke? Ya malah pecah. Waduh, tambah parah. Jadi ini parah nih, sampai generasi ke 17 nanti masih parah, lebih parah, semakin parah. Yang ke-9 dengan 8, yang ke-9 itu lebih parah. 9 itu nanti presidennya, kalau masih ada presiden kayak ini, itu hanya mundar-mandir doang. Mundar-mandir itu ngerembuk masalah
peninggalan presiden yang ke-8 ini, tapi dia nggak kerja, selalu malah gitu doang. Rusak, nggak ada mikirin apa-apa. rakyat aja pokoknya ya, mikirin. Ya seolah-olah itu gara-gara begini ini yang 8 nih peninggalan ini seolah menyelesaikan PR-PR yang ditinggal yang 8 itu. Tapi bukan menyelesaikan, tapi hanya rapat sini, rapat sana ini hanya nyari konfirmasi aja kayak gitu. Gitu-gitu doang. Itu yang ke-9 itu parah lagi kayak gitu. Parah lagi ya. Ya artinya tidak ada ininya. Kalau yang ke-8 ini ada, cuman pola pikirnya itu susah dimengerti masyarakat. Wah, ini Pertentangan banyak hal. iya. Akhirnya sampai pecah. Itu sampai ini paham-paham sampai itu. Jadi agak membingungkan masyarakat gitu ya. Mungkin karena pemikirannya itu terlalu dalam apa emang gimana, kan kadang-kadang orang yang pikiran dalam kan masyarakat juga nggak terlalu paham gitu kan, maksudnya apa sih dia nih gitu. Iya, dan dia susah ditebak dan tidak orang fair gitu. Karena dia punya sifat ambisi kekuasaan itu tadi awalnya. Oh gitu. Yudo apa tadi? Yudo Murti. Itu toko pewayangan apa? Ya enggak semua kan ada namanya. Kalau yang ke-7 kan namanya yang sekarang nih. Itu kan namanya kan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Kalau itu bener yang sekarang apa masa yang apa belum, saya nggak tahu masa itu cocok dengan masa itu dengan jabatan sama apa enggak, saya nggak tahu. Yang namanya Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Satrio Pinandito itu kan berarti kan kesatria yang sudah, kalau orang Islam namanya kan orang makrifat bila. Kesatria Pinandito itu satria tapi mempunyai jiwa pendeta atau orang arif atau wali. Sinisian Wahyu mendapatkan wahyu itu aroma atau daripada ilham. Seperti makanya orang-orang ini seperti seolah kayak Imam Mahdi. Pendeta itu artinya kalau orang itu orang yang mumpuni dalam hidupnya, mumpuni ilmu agamanya. Semua kan ada namanya. Kalau Yudhoyono yang setelah sebelumnya kan namanya kan Satrio yang apa itu? Yang buka pintu gerbang itu. Pintu gerbang. Kalau Gus Dur sih apa namanya dia? Satrio Lelono. Kalau cocok kali kalau sama dia. Lelono itu artinya melanglang buana. Dia mau senang ngider itu ke luar negeri. Iya. Walaupun Lelono itu apa ya, suka jalan tapi betapa orangnya itu punya sifat suhud gitu. Iya cocok, dia emang ada di dia itu mah. Pas itu kalau yang itu, tapi kalau yang ke-7 ini kok kayaknya ke-7 itu gelarnya tinggi banget. Ya tinggi lah, kalau Sinisian Wahyu itu udah apalagi Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Artinya udah dibimbing oleh Tuhan kalau yang itu. Iya, seperti gelar Ratu itu Imam Mahdi. Harusnya pantesan kan kemarin orang karena berakar atau berdasar dari keyakinan itu pengen ngerebut Ratu Adil dia kan. Iya, pengen ngerebut yang ke-7. Jadi sangat berambisi sekali merebut posisi yang ke-7 karena pengen punya anggapan itu. Iya. Ternyata dilencengkan, ternyata gini Ki. Nah makanya fase-fase itu belum tentu sesuai dengan jabatan ini seseorang ini. Ada kan fase itu kan dibagi, fase ini kan ada 3. Kalau di itu, kalau di Islam kan ada 5 apa 3? Fase apaan? Ya fase perjalanan itu, alam roh. Enggak, alam dunia ini. Kalau Islam kan dari fase kenabian, terus ke khalifahan, apa itu? Kenabian, terus ke Khalifah ya, bangsa kewalian.
itu terus baru fase terus ke apa itu, penjajahan tuh apa namanya itu, terus baru fase terakhir itu kan sekarang udah fase terakhir ya. Kalau ini juga fasenya juga 3, ini itu juga fase terakhir sekarang. Terakhir, tapi fase-fase itu kan memakan waktu 700 tahun. Oh iya, jauh ini ya, rentangnya. Nah, 700 tahun tuh yang isi di fase itu. Lah itu nih siapa kenanya kan gitu. Ya berarti yang 7 presiden ini yang masuk ke fase yang 700 tahun itu kali ya? Ya masuknya gitu, fase yang 700 ini. Iya. Karena kan kemerdekaan kita aja udah baru. Iya, fase yang ke 700, tapi kan fase ke 700 itu kan, lah makanya dinamakan ada 7. Nah, tapi orangnya apakah itu apa bukan kan gitu. Sedangkan ini terakhir kan tahun 2020 itu. Ini kan fase baru sekarang ini, mulai tahun 2001. Oh, fase baru ya? Namanya baru ya? Fase baru lagi, maksudnya ini udah habis. Kayak dimulai dari riset lagi ya? Dari 0.0 atau dari 0 tahun. Dari 0 tahun lagi. Ini baru setahun baru mulai. Iya. Mulainya lah, makanya nanti berdiri fase pertama dalam kepemimpinan Presiden Indonesia itu tahun 2024. Nah, itu besok itu. Iya. Nah, 2024 itu apakah masuk ke Jonggo Joyoboyo yang ke-8? Nah, itu loh. Kalau yang ke-8 namanya nanti Yudo Murti itu. Lah, orang Yudo Murti itu karakternya diuraikan adalah orang yang suka jadi penguasa karena dia mempunyai ambisi dan mempunyai komitmen atau seolah-olah pokoknya kalau tidak menggunakan kekuasaan tidak bisa apa-apa, motonya seperti itu. Oh gitu. Jadi apa-apa dia karena kuasa kan ya, gitu. Harus pokoknya berdalih kekuasaan lah kan. Menunjukkan kekuatan iya. Berkuasa gitu. Jadi mau ngapain aja seolah-olah karena gua lagi berkuasa kan gitu. Seperti itu. Bahaya gitu ya. Iya, sebutnya mah itu namanya otoriter. Iya. Otoriter itu. Bahasa ininya. Iya, bahasa ininya otoriter. Jadi dia semua gue gitu kan, mau gimana. Nah, kalau otoriter ya iya makanya kalau otoriter kan karena dia punya kekuatan, ayo. Ya kalau otoriter, kalau yang sekarang kan udah tua tapi masih tetap besok itu dia apa tetap nyalonin apa bukan. Nah, yang ini kan kelihatan kalau itu kan. Kalau ya makanya kita kan nggak tahu orangnya siapa, cuma karakternya kayak begitu ya. Makanya kalau ke-8 itu kalau masih kepemimpinan Indonesia ternyata masih lanjut itunya sampai ke-20, Indonesia itu parah ke depannya, semakin parah. Bangkitnya nanti itu dari angka terakhir ke 17, 18, 19 itu baru. Wah, itu mah masuk ke lagi itu. Nah, makanya rentang 2024 ini yang menjabat misalkan 5 tahun, 2029 ganti orang lagi itu parah lagi, semakin parah. Sampai titik ke 18, 19, 17 tuh mulai, terus ke 18 udah mulai kuat, 19 itulah titik mercusuar dunia lah, baru yang ke-20 itulah. Itu ya. Iya. Tapi pasti yang ini juga udah pada baca sih ya. Mereka udah pada membaca ramalan-ramalan kayak begitu. Belum. Itu kan dirahasiakan, nggak bocor nggak bocor di kalangan orang-orang. Kalau ketahuan bisa diyakini ya, mereka bisa punya strategi gitu maksudnya. Karena sangat runtut dan rentang waktunya semuanya dan nama itunya semuanya artinya ada, jadinya jelas banget. Jelas banget.
Itu di Joyoboyo juga sama ramen Joyoboyo juga. Iya. Kalau Joyoboyo mah udah banyak yang baca kan. Ronggowarsito. Tapi kan cuma sampai 7. Oh cuma sampai 7 loh. Iya. Oh. Yang ke-8 ke-8 9 diumpetin sampai 20. Oh. Nggak ada yang bocor. Pantes. Jadi seolah-olah mentok di 7 gitu. Oh, iya lah, makanya kan terus rame nih. Rame ngarepin Ratu Adil, cuma ngarepin Satrio Piningit, Imam Mahdi. Tuh, makanya aduh kalau ingat itu pusing juga saya. Tapi ya nggak tahu, tapi kenapa kejadian Allah memberi kejadian ini kok ceritanya berbeda juga, lain gitu. Lain itu artinya kok dipercepat gitu loh. Kenapa semua yang disampaikan Rasulullah itu udah terjadi gitu loh. Lah itu makanya apakah yang ke-8 itu akhirnya dikeson dihapus dibarengin itu apa bagaimana? Tapi kalau enggak, lihat aja ucapan saya ini, ingat. Yang ke-8 Pak besok itu banyak huru-hara apa? Ya enggak terlalu, ya parah cuman artinya tapi ya ada kinerja tapi malah memecah belah, malah pada perpecahan umat banyak. Dia ngomong ini. Jadi pemikiran. Nah, setelah itu lebih parah lagi, nggak kerja bahasanya itu, hanya mondar-mandir rapat-rapat doang, nggak ada kerjaan apa-apa. Iya. Yang Cuman benerin yang ini. Ngomongin, gara-gara dia tuh, gara-gara kemarin Nyala-nyalain doang. Kemarin ya, nih, gua dapat PR kayak begini, lari lagi sononya rapat-rapat aja gitu. Iya. Tuh, ke-9. Jadi terus yang ke-10 kali 10 apa yang ke-12 ya, yang presidennya nanti mati di perjalanan tapi dia malah menjadi harum namanya. Dan nanti terus mulai bangkit lah itu, mulai dikenang. Akhirnya ternyata dia setelah meninggal itu malah pada melek masyarakat ini kan. Ada itu, tapi yang ke berapa itu lupa saya, ke 13 apa ke 10 ya, ke 10 apa ke 13 apa ke 12. Tapi ya masih terus sampai ke 17 itu masih turun terus, malah semakin begini ya kalau ngelihat itu. Tapi kalau kejadian Rasul kayak dipercepat begitu ya semua kejadian ya, kalau makanya kalau keajaiban Allah dipercepat ada berarti sebenarnya ya, di ujung 20 ini udah mau di ujung 20 ke 17 18 19 20 ini baru enggak. Kalau misalkan kalau dipercepat, kalau dipercepat jadi yang saya bilang tadi di angka 18 atau 17 itu. Ada yang ke 17 itu. Makanya saya kan yang dapat tiba-tiba kok dapat. Apakah angka itu terus di reset oleh Allah dari 7 langsung ke 18, nggak ngerti saya. 7 itu dianggap 17-nya menggantikan 17 lakonnya, di 7 terus ke 18 tuh 8 9 10 8 tuh ganti di 18 sebetulnya. Kan begitu nggak ngerti. Kalau prinsip dipercepat nah iyalah yang satunya dihilangin. Iya, serat dari 7 8 9 ya gitu. Seperti itu. Makanya kenapa ya karena itu bingung 48 itu Ki. Bingung itu karena 2048, semua 2024. Karena Ronggowarsito itu kan Sri Aji Ronggowarsito Joyoboyo itu kan juga waliullah. Jadi dia itu bukannya dia itu meramal, tapi dia itu khasab. Artinya itu dia itu udah mencapai itu dan dia menyampaikan dengan sebenar-benarnya dan semuanya benar sampai sekarang, nggak ada yang salah sedikit pun. Bukannya ramalan, bukan, diceritakan kayak begitu, bahasanya kayak begitu. Tuh, tahun ininya sama, perjalanan besok itu kayak begini, sama kayak begitu, bahasanya kayak begitu. Oh iya, jadi iya kayak Rasulullah travel ya. Iya, lintas dimensi waktu, jalan dia ke sana. Iya, dia menceritakan di masa kini, teleportasi. Lah makanya dia nggak mau menceritakan yang ke-8 sampai ke 20. Itu karena satu, ya rentang waktunya kan semakin jauh menurut dia, lama. Ke-7 aja udah inilah kayak begini.
8 tuh takutnya malah down semakin ini, sedangkan kok ada kejadian ini bareng begini ya kan juga nggak ngerti. Iya. Oleh Allah juga mungkin nggak dikendaki atau gimana. Lah makanya itu diumpetin sama dia. Hanya orang tertentu yang diberikan cerita itu dan diberikan sesuatu itu gitu. Iya, kalau dipercepat ya. Ya kalau dipercepat ini kan udah ke-7. Baru besok langsung ke 18. Iya, 18. Atau ke 8-nya di 18. Ya, mantapnya itu ya. Iya. Ya isyarat-isyarat yang kayak begitu memang ya itulah kadang mana ya. Nah makanya ini agak bertolak belakang dengan kejadian kan gitu. Makanya saya kadang bingung itu bingung sendiri gitu. Sisi lain Rasulullah menyampaikan ini semuanya terjadi, di sisi lain ini begini, jadi benturan gitu loh seolah-olah. Lah sedangkan anehnya juga yang menyampaikan tokoh Pulau Jawa ini juga diumpetin lagi yang ke-8 kesonoannya dimunculkan sampai 7. Karena ada apa di balik 8 ini? Nah itu juga aneh juga kan gitu. Oh, digelapin kali. Digelapkan. Ya, digelapkan. Nggak boleh disampaikan selalu Allah. Lah mungkin akan di-reset atau ada sesuatu nggak ngerti juga karena Allah itu mempunyai kekuasaan kan. Betul, bisa jadi itu. Jadi pandangan kayak itu aja Mama Loren aja. Saya udah nggak bisa ngeliat lagi gelap. Lah iya karena di reset, dihapus. Oh kayak dirahasiakan. Ya itu juga kayak begitu. Saya nggak bisa melamar lagi karena gelap. Taunya besok meninggal. Gitu. Iya. Ya gelapnya pertama dia meninggal, yang kedua juga memang dia melihatnya gelap, nggak bisa lagi. Orang-orang sakti dunia ya semua nggak bisa emang dianggapnya habis kan gitu. Lah ini pun juga dianggapnya habis walaupun itu ada. Tapi nggak disampaikan kan gitu, nggak mau dia menyampaikan. Ada apa di balik itu lah yang tahu kan sekarang kita. Ya, ternyata di balik itu nggak disampaikan ada sesuatu berbarengan dengan hadis Rasulullah yang semua terjadi ini kan. Lah apakah gara-gara itu akhirnya itu dia dikalahkan oleh Allah? Jangan sampaikan karena suatu saat nanti oleh Allah akan dirubah menurut Allah mungkin seperti itu juga nggak ngerti, makanya nggak disampaikan. Walaupun itu akhirnya yang disampaikan hanya 1-2 orang yang mengerti kan gitu. Tetapi nggak disampaikan di umum dan nggak ngerti layaknya umum. Digelapkan gitu. Baik para pencuri informasi bangsa orang-orang dukun sakti apa nggak ngerti kan gitu. Peramal ya dari jin nggak bocor nggak ngerti. Anehnya di situ. Top secret lah ini mah ya kan gitu. Gelap bahasanya kan gitu. Gelap saya nggak bisa melihat lagi. Tapi kalau yang peramal-peramal yang lain itu ya udah sampai titik ke-7 itu. Lain kan dari sosok orang-orang Islam atau ustadz akhir zaman kan segitu gencarnya itu. Udah Mahdi, udah ini di mana-mana ramai gitu. Di YouTube udah ramai semuanya. Nah, di sisi lain yang ke-8 perjalanan Nusantara atau Indonesia ini yang ke-8 ini kayak begitu yang saya sampaikan tadi. Tetapi itu tidak disampaikan kan gitu. Masih ada kan? Masih ada titiknya, ada 13 lagi bayangin. 13. Udah semua tanda semuanya udah yang disampaikan Rasulullah udah terjadi. Lah, sedangkan yang ke-8 yang sepuh Jawa di riset yang 8, 9, 10, 11 nggak disampaikan. Lah itu ya anehnya di situ. Iya, namanya peringatan hujan dari Allah, tapi kalau dilarikan ke sisi negatif ini bagian dari fitnah Dajjal. Tapi kalau di bagian dari teguran yang positif inilah bagian dari teguran pada Allah untuk penyaringan manusia harus kembali di jalan Allah yang sebenarnya sesuai fitrahnya manusia itu untuk apa kan? Itulah makanya itu saya kadang-kadang gitu.
Dan ini penyaringan semakin ketat. Ini penyaringan kedua kan sekarang. Mikir yang itu pemimpinan Presiden Indonesia itu kalau nanti dipimpin yang sifat siapa Yudo Murti itu karakternya seperti itu guys. Ibaratnya semakin parah gitu loh, bukannya lebih baik daripada ini. Lah baru tembus di angka 17 tuh baru. Walaupun apa yang dipercepat enggak kan itu masih tanda tanya juga kan. Mudah-mudahan dipercepat. Jadi kita tidak mengalami dipercepat kiamat. Ya mau gimana, orang waktunya udah tanda tanya udah banyak sih. Ya iya. Makanya saya sendiri bingung. Di sisi lain begini, di sisi lain begini gitu. Di sisi lain mikir kita aduh udah dekat banget ya kan. Tapi daripada menyiksa seperti itu mending cepat. Perjalanannya masih panjang kayak begini kan gitu. Titiknya masih panjang banget. Panjang ya, kita juga namanya hidup di dunia kan nggak sepanjang itu. Ya artinya anak-anak generasi kita yang ngalamin gitu. Makanya sekarang mah yang diracunin itu kan generasi sekarang, calon-calon penerus kita. Nah makanya semakin begini. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang mengerti. Besok itu kalau ke-8 yang memimpin iya. Orang ambisius. Itu tadi lebih fatal gitu. Karena dengan alasan itu tadi. Ya mungkin ada yang membocorkan yang saya sampaikan ini. Ya tapi semua kodrat takdir itu nggak bisa dirubah, gimana sih? Ya, iya. Walaupun dia nanti yang naik, berarti fasenya bukan yang ke-8, masih dia ini masih fase dia, maksudnya ngulur waktu. Masih yang ke-7. kali menurut yang itu. Menurut yang ngomong dia gitu kali nggak ngerti. Ya berdasarkan mensiasati kali nggak ngerti seolah-olah. Nah, iya nekat. Sisi lain tujuannya orang yang nggak ngerti ternyata dikira ini serakah atau pengen menjabat terus. Ya. Kalau yang ngerti sebenarnya ngamanin jangan sampai yang naik dulu yang Yudo Murti itu kan gitu kan. Sekarang gini aja deh, si Allah yang ngatur apa manusia yang ngatur? Pertanyaan, iya. Kalau sesuatu kepemimpinan di dunia ini melibatkan manusia, memang. Artinya bisa direncanakan di ini oleh manusia itu sendiri. Iya, karena dia yang memilih. Karena dia baca rahasia, ya kan. Ya, mungkin bisa lah diupayakan begitu. Tapi gini Ki, mereka kan memang bersandarkannya ke situ. Tapi kan justru sisi lain juga ada yang tidak ingin seperti itu. Makanya nanti bisa terjadi peperangan kalau terjadi seperti itu. Kalau nekat ketiga. Iya, kalau nekat memaksakan sesuatu yang berdasarkan yang belum tentu itu memang udah takdir dari Allah, belum tentu kita tahu sih ya kan. Iya. Karena orang-orang kan nggak ngerti tujuannya menghindari yang naiknya yang ke-8 kan gitu. Iya. Oke, punya kini apa ada izin dari Allah apa enggak? Oh, masalahnya itu. Kalau misalkan memang tujuannya seperti itu, kalau Allah mengizinkan terjadi. Ya sekarang kalau misalkan tujuannya Allah Maha mengetahui, nggak bisa. Tetap dua periode selesai gitu. Akhirnya memang kita nggak bisa menolak takdir itu, harus hancur di periode ke-8. Tapi ya Ki, gimana coba mikir manusia pengen punya kehendak kayak begitu, tapi tentang sisi lain semuanya ngarepin Ratu Adil mama disuruh pining turun ternyata melancur. Makanya kan saya kadang males bisa itu yang bingung. Karena saya tahu dua sisi bingung saya gitu kan. Ini gimana ceritanya? Ya, tapi kalau kehendak Allah bener yang diturunkan kekasih Allah ya lain ceritanya. Oh ya itu ya mungkin berarti yang ke-8 sampai yang ke 17 dihapus apa ke-18 dihapus. Ya oke. Sekarang kita gambling aja lah. Seolah-olah kayak begitu jadinya. Kalau menurut saya yang kemarin itu Ki, kenapa kok simbol 8 itu? Karena pertama kan udah ada tafsiran tuh ya jumlah besar kayak begitu. Lah makanya simbol 8 kan simbol yang bagus. Kenapa malah jatuhnya itu buruk?
Gitu, saya tuh bingungnya di situ. Buruk di sisi siapa dulu? Di sisi pemimpin, kalau pemerintah negara. Yang benci sama pemimpin itu. Buruk bagi dia itu. Bukan, malah pemimpinnya itu yang saya mempunyai karakter yang saya sampaikan tadi. Kalau karakter saya sih kurang ini. Karena tidak sesuai dengan ininya, dengan simbolnya. Lah iya, kalau 8 itu kan simbol, bukan simbol Yudomurti. 8 itu kan simbol ya malah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, itu malah 8. Nah, jangan-jangan ya kan. Nah makanya masa itu saya nggak ngerti ini masa ini apakah pembukaan yang Gapuro. Kalau pembukaan yang Gapuro itu saya malah pantes yang sekarang ini. Baru masa ke-6. Iya. Bahasa Jawanya pembukaan yang Gapuro itu kerajaan atau ibu kota baru. Oh, ini ya. Dan walaupun belum berhasil juga yang sekarang tentang ini. Iya. Tapi kan udah berhasil di negara, udah ditetapkan, diukur tanah, udah di ini, udah di segalanya kan. Jet udah turun semua. Tinggal membangunnya doang. Tapi kan udah membuka Gapuro atau pintu atau pondasi atau jalannya itu kan sudah, lahannya sudah dibuka beneran ibaratnya. Ibarat orang transmigrasi itu udah dibuka kan. Udah berhasil kan gitu. Itu dalam sandi itu namanya Satrio pembukaan yang Gapuro. Tapi diantem corona. Nah setelah itu yang ke-7 baru Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi yang ke-6, ke-7. Yang ke-7. Iya. Ya kan udah 2 periode nih. Yang kemarin sama yang sekarang. Makanya masa itu karena tidak disampaikan, masa itu antara sekian tahun ke sekian tahun tuh nggak ada grade-nya. Ada sebuah masa, zaman yang dipimpin pemimpinnya begini. Masa itu sekian lama nggak ngerti, cuman ini kode aja kan. Tujuhnya gitu. Itu ditaruhin di orang mana nih? Lah itu nggak tahu. Karena cari kecocokan aja. Lah iya. 7 itu belum ada nggak di antara 7 pemimpin kita ini? Belum. Enggak kan? Enggak. Baik orang pinter, orang awam, orang spiritual, orang ini pasti enggak kan? Enggak termasuk itulah kan. Enggak, nominasi itu enggak ada lah kan gitu. Emang orang dia rajin tapi enggak bukan seperti yang Kesatria Pinandito Sinisian Wahyu gitu enggak. Kalau enggak berarti ya mungkin yang malah fase ke-7 baru. Nanti fase ke-7 ya. Nah, kalau fase yang tadi Sinisian Wahyu, ini yang ke-7 apa yang ke-8? Yang ke-7. Ke-8 itu nggak diungkap lagi. Orang-orang semua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ke-8, 9 sampai ke-20 itu nggak tahu. Cuman yang tadi ceritakan itu grade-nya menurun gitu. Iya, yang ke-8 itu namanya Kesatrio Yudomurti. Ya kalau misalkan emang harus mengalami kayak gitu dan itu merupakan takdir dulu ya, ya emang harus dihadapin sih. Nah, makanya ini juga aturan sahabat, seolah-olah ini ibarat aturan juga benturan. Aturan yang disampaikan Rasulullah dengan tokoh Nusantara atau yang ngomong Nusantara benturan kan gitu lah, makanya ini aneh kan. Nah makanya seperti sekarang ini seperti benturan. Nah, makanya di Sabtu Palon Nage Janji ini kan benturan sebetulnya kan, benturan kan. Namanya benturan. Makanya yang ke-8 itu disirikan di itu. Nah, karena ada sesuatu oleh Allah diriset ulang tapi dibuang apa gimana nggak ngerti. Iya nggak tahu itu juga ya. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akalen jungkir negarane goyang.
kalen jungkir negarane koya